dulu dihujat. Gegara kasus ini analis pada borong saham GoTo. Untuk saat ini kita akan ungkap ya mengenai dari topik yang ditunggu-tunggu kalian ya, para subscriber kami dan juga para alumni kami, untuk kita ulas secara lebih dalam lagi. Nah, topik kita kali ini tuh kita dapatkan sumber informasinya itu dari sini. Ya, kita dapatkan dari CNBC Indonesia bahwa analis ramai-ramai rekomendasi beli saham GoTo dan segini targetnya. Ini jelas oleh Romi Binekasri pada tanggal 15 Oktober kemarin ya. Dan hari ini tanggal 16 Oktober pukul jam 5 pagi kita ulas ya mengenai dari saham GoTo ini. Apakah saham GoTo ini tuh akan kuat, dan siapa sih Pak Firman yang sudah memborong ya di saham GoTo ini, dan bagaimana kedepannya di saham GoTo ini, target itu sampai berapa. Kita akan ungkap ya mengenai dari saham GoTo ini. Namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Nah, kita akan cek dulu siapa kemarin yang memborong mengenai dari saham GoTo ini. Ya, kita akan bongkar ya untuk kalian. Nah, di sini untuk menambahkan, apakah asingnya itu ikut borong Pak Firman? Ya, borong kemarin. Borongnya itu sekitar 109 miliar. Ya, dan dia juga netting, net sell sekitar 115 miliar, dan rata-ratanya itu net sell sekitar 6,0 miliar. Nah, saham GoTo ini tuh transaksinya jumbo Bapak Ibu. Ya. Ini rame. Kemarin itu sepi. Ini nilai transaksinya 230 miliar. Nah, kemarin itu cuman berapa? 80 ya, 80, 90, 92 miliar ya. Selama 2 hari beruntun-untun transaksi di saham GoTo ini cukup signifikan ya. Total itu mencapai 15 miliar ya. Nah, ini beda arah ya bagi para investor pemula dan juga para netizen yang nggak suka mengenai di saham GoTo ini. Ya. Nah, pelakunya itu adalah kemarin yang memborong paling banyak itu adalah MG. Terus ada YU, CC, BB, DP, ZP. Ya. Wah, ini pemain senior semua di saham GoTo. Nah, yang sellernya juga sama ya, ada MG, YU, ZP, DP, AK, KZ, yang mana mereka itu ya netting. Ya. Satu sisi kalau kita bedah secara lebih lengkap lagi ya, ada inflow besar. Nah, ini adalah BB. BB ini bukan orang sembarang orang. Ya. Jadi BB mereka kemarin itu masuk polos-polosnya. Ya. Total itu mencapai 2,8 juta ya. Terus ada OD, BK dan juga CC ya, ini ya yang masuk. Ya. Ini BB. Nah, satu sisi yang memborong 3 hari berturut-turut itu siapa? Ya AK dan juga MG. Jadi ada inflow besar seperti itu. Loh, kenapa kok mereka ini tuh berani masuk sih Pak Firman? Padahal rumor yang beredar bahwa saham GoTo ini tuh jelek, nggak bakalan naik. Ya. Ya, jadi kayak gini Bapak Ibu semuanya ya. Ya, ini yang menjadi alasan kenapa kok para analis itu berbondong-bondong untuk menyarankan untuk buy di saham GoTo. Ya. Karena apa sih Pak Firman? Ya. Di sini yang menyebabkan para analis itu menyarankan untuk masuk karena berhasil menyatakan pertumbuhan signifikan perbaikan indikator profitabilitas. Ini intinya.
Sedangkan not performing apa ini bahasanya? Not performing loan atau NPL itu stabil di angka 1% dari Selasa. Nah, terus bisnis pinjaman itu bisa mencapai 20%. Wah. Ya karena daya beli masyarakat kita untuk saat ini ya memang lagi krisis ya daya belinya. Jadi mayoritas orang-orang itu berburu ya pinjaman ya, khususnya di Goto ya, khususnya di Tokopedia itu banyak sekali. Bahkan orang-orang Pekalongan itu ya yang bisnisnya batik itu berbondong-bondong mau cari utangan. Mau utang di bank nggak bakalan dikasih. Padahal mereka itu ya produsen. Bingung lagi kan, padahal mereka juga menafkahi tiap karyawan. Nah, mau utang siapa? Ya udah, akun kita sudah besar, utang saja di situ. Ya, dan ini itu sudah pernah saya prediksi tanggal 20 Juni yang lalu bahwa saham Goto ini tuh nanti akan bangkit. Nah, untuk kalian yang baru masuk di channel ini ya normal. Wah, kalau sudah terbang dinaikkan loh. Penonton setia kami ini selalu mengikuti. Bahkan kalau kita itu nggak upload mengenai dari saham Goto, kami ditegur. Ya oleh siapa? Subscriber, alumni kami, YouTube juga ikut-ikutan. Kami ditegur, Pak Firman, kau kenapa nggak bahas dari saham Goto ini loh? Penontonmu pada nunggu nih membahas dari saham Goto. Tenang aja Bapak, kita akan ungkap ya. Seperti itu. Nah, alasan kenapa kok saya membahas dari saham Goto ini, apakah saya ada maksud untuk tujuan yang tidak baik di saham Goto? Enggak, saya cuma baca data aja. Ya, untuk menjadi alasan investasi Bapak Ibu semuanya. Untuk hater ya jangan nggak usah nonton ini. Ya, nggak bakalan kalian itu bisa mengikuti channel ini. Dan gak bakalan mudeng. Nah makanya yang ngikuti channel-channel itu orang-orang yang loyal, orang-orang yang punya mindset ke depan, berpikiran positif. Enggak netting. Kalau pikiran negatif itu ya para penjudi, ya emosional. Nah bahkan ketika itu ya kami juga dihujat nih banyak sekali loh, ya. Wah, nih, halo, wah apa itu? Berduka cita, wah apalagi nih, wah ini, banyak sekali loh, dihujat nih, nih banyak sekali nih yang hujat. Nah, tuh, wah, ini hatersnya Mimin ini banyak sekali, nih, wah banyak sekali. Nah orang-orang yang ngehujat kami pada tanggal apa ini 3 bulan yang lalu ya, nih Slamet ya, ini nama Slamet. Eh, nih nah ini orang-orang itu pada beli di saat pucuk saat ini ya. Jadi ketika kami menganalisa mengenai dari saham Goto ini tuh seolah-olah saya ini mempom-pom mengenai dari saham Goto ya. Loh, saya mempom untuk apa? Orang ini tuh ada inflow nih lah. Ya, pada tanggal 50, sorry, tanggal 20 Juni sampai di sini itu inflow-nya sangat besar. Yang mana sih Pak Firman? Ini loh, net buy-nya itu sangat besar. Nah, dan mental mereka itu ya mereka mental penjudi. Jadi dalam hal ini penjudi berkedok investor itu banyak di pasar modal. Jumlahnya ada berapa Pak Firman? Ya setelah Pak Firman ini ngecek ada 3 jutaan lebih loh. Berarti kan ada peluang. Ya, peluangnya sangat besar. Makanya saya studi lanjut sampai S3 itu untuk membedah ini.
wah ini ada sebuah temuan terbaru, dikaji. Secara normal orang-orang itu ya mungkin cukup S1 atau apa sekolah ya untuk membahas dari saham, untuk di saham ini. Kenapa ya? Karena mereka sudah cukup dalam artian seperti itu. Loh kok Pak Firman kok ini kok nggak cukup-cukup kayak gitu? Enggak. Saya keilmuan saya ini ya masih kurang. Ya masih kurang banget. Makanya saya masih terus belajar. Ini kenapa sih alasannya? Ya. Nah, di situ mulai tergali. Oh, masyarakat Indonesia itu sukanya kayak gini. Ya, terus rata-rata kayak gini. Sektor pendidikannya seperti ini, dan mereka itu ketika nerjun di market itu mereka nggak ada pendampingan, knowledge pengetahuan itu terbatas, dan mereka dapatkan sumber informasinya itu dari influencer, YouTube, dan ya seperti itulah ya. Dan mereka ini ya blunder, nggak punya dasar, ikut-ikutan. Nah itu yang terjadi. Nah ini. Nah bagaimana mengenai dari saham Goto ini Pak Firman? Dia masih uptrend, tenang aja ya. Dan di sini, nah ini infonya sangat besar Bapak Ibu. Wah ini paling banyak ini ya ketika di bulan ini paling di bawah. Nah ini hanya dinaikkan sprint saja langsung banyak yang masuk. Ya makanya banyak sekali ya yang masuk di kelas kami. Saya katakan untuk yang promo 10 orang itu sudah habis ya Bapak Ibu ya. Itu tinggal kami buka yang 10 orang lagi ya, kayak gitu. Namun ya promonya nggak begitu banyak ya yang kayak kemarin. Nah makanya kami ini itu disuruh untuk bikin kelas, bukan inisiatif dari Pak Firman sendiri, tapi dari siapa? Dari beberapa subscriber kami yang mendorong kami untuk bikin kelas. Pak kami diajari, Pak tolong Pak kami dibantu. Ya sekarang jadi ya trader profesional banyak sekali. Ya, yang masuk ada berapa Pak? Ada 200 lebih. Orang kita nggak berusaha untuk menggait peserta aja sudah masuk begitu. Ya. Nah, terus apa lagi sih Pak Firman? Kenapa kok Pak Firman ini tuh konsisten? Ya, bahkan kalau misalkan nggak upload mengenai dari saham Goto ini tuh ditegur. Ya. Wah, sangat fanatik sekali nih. Nah, memang antara haters ya dan juga yang mendukung ini memang kuat-kuatan. Ya, bagi yang pro di kami ya, tenang aja Bapak Ibu ya, nggak usah belain di kolom komentar, nggak usah. Ya, nggak usah. Ya, kenapa ya, di channel ini tuh adalah kami bebaskan untuk mereka menyampaikan pendapat. Ya kadang kan ada yang menyampaikan pendapat yang negatif, ada yang menyampaikan pendapat untuk membangun channel ini. Ya, nah itu yang kami butuhkan, ya, membangun yang lebih baik. Ya, tapi kalau disuah analis tolol, ya, ya itulah salah satu SDM yang ada di Indonesia. Dan kalau bukan kita yang mengedukasi siapa lagi, ya. Nah, yang menjadi pertanyaan itu kenapa kok saya mengatakan bahwa saham Goto ini tuh bakalan ke harga 60 bahkan ke 70. Kenapa sih? Ya, karena di sini Bapak Ibu semuanya. Nih. Ya. Bahwa mereka yang nggak ngerti itu, mereka cuma melihatnya merah-merah aja, rugi-rugi aja. Tapi cara berpikirnya itu nggak dipakai. Loh kenapa Pak Firman? Loh yang tadinya rugi 13,6 triliun kini cuman 2,6 triliun. Lebih baik atau lebih buruk? Silakan kalian bisa dibaca. Ya. Terus apa lagi?
Loh ini loh masuk di LQ45, indeks saham syariah juga masuk lah, kenapa? Jadi saya kasih bocoran untuk kalian, peluang sangat besar apabila kalian itu menggeluti dunia pasar modal dengan jalur yang benar, sangat besar. Kalian mau dapat 1 juta cuma 30 menit itu bisa kok di pasar saham. Mau 1 M itu sangatlah bisa. Ya. Ini yang menjadi kenapa kok saham GoTo ini tuh saya apa namanya? Saya ulas. Nah, maklum kalau yang baru masuk di sini ya, ini yang menjadi alasan utama. Loh kenapa kok masuk LQ45 Pak Firman? Ya karena dari 900 emiten yang melantai di Bursa Efek Indonesia, saham GoTo ini tuh terbaik 45 dan dia juga masuk prestasi yaitu IDX 30. Jadi sudah di screening. Falasnya murah. Nah, bagaimana cara bandar itu mempermainkan harga saham GoTo ini Pak Firman? Lah gampang, untuk menaikkan saham itu murah kok. Ya, sangatlah murah. Bahkan kalau alumni kami itu tak suruh untuk borong ini bisa naik. Bisa naik sampai ke 75. Murah kok di sini. Ya. Coba murah kalau beli Pak Firman. Nah, itu kalau orang-orang yang kayak gitu. Ya, tapi saya nggak gini Bapak Ibu, nggak menyarankan untuk beli atau jual. Ya, saya nggak apa namanya, nggak bermaksud jahat untuk masuk di sini, enggak, cuman untuk membantu kalian biar kalian itu bisa cuan, udah, biar nggak salah-salah ini masuk di kelas-kelas yang ya backgroundnya apa ngomong saham, ya pengalamannya apa ngomong saham, ya seperti itu. Nah di sini ya, nah kalian sudah bisa baca bit over belum? Memang bisa dibaca Pak Firman. Ini angka 3 juta 8 juta, enggak, bukan seperti itu. Jadi sebuah pola yang dilakukan oleh beberapa market maker atau para fund manager. Apa itu sih Pak Firman? Liquidity provider. Apalagi itu? Bandar-bandar. Ya. Ya. Kayak gitu Bapak Ibu ya. Jadi saham GoTo ini tuh diganjel ya. Jadi di harga 64 terus 62, 61 ini satu tim ya. 59 ini satu tim. Loh kok Pak Firam bisa baca kayak itu? Ya, karena juga ada apa namanya? Ada mata kuliah. Kita juga membedah kasus hal ini ya di S3 ya. Kebetulan kami bareng tim forensik keuangan ya yang membedah bagaimana mafia-mafia yang ada di industri keuangan, baik itu di saham, bank dan lain sebagainya. Wah, kita bisa untuk mendeteksi hal itu ya. Nah, terus bagaimana kalau kita lihat ya di saham GoTo ini? Pak Firman, ini apakah di saham GoTo enggak semua saham? Semua saham. Ya. Nih. Nah, kalau kita bisa dilihat ya di harga 67 dan juga 68 ini mereka juga satu tim. Ya. Satu tim. Nah, retailnya itu ada sekitar 25.000 lot ya sampai di 51.000. Itu retailnya banyak di situ. Ya. Banyak sekali yang ikut meramaikan pengen jualan di situ. Nah, terus ini ya pintu utamanya ada di harga 70 ya, itu mau dinaikkan ke situ. Kalau dijebol retailnya itu banyak yang ngikut, termasuk hatersnya Mimin ini ya. Ya pada ngikut ya, maka dia akan dinaikkan lagi ya sampai ke harga berapa? Ke harga 74 ya. Tapi ketika kita naik ketika market maker itu menggulung sampai ke atas kok retailnya nggak ada yang ngikut, ya nggak jadi dinaikkan ya. Jadi ngikutnya di mana? Di bid. Makanya di sini juga diganjel ya, diganjel. Kalau mau siapkan untuk terbang itu mereka ganjel dulu ya. Ini diganjel di saham GoTo
apa itu Pak Firman diganjel ya. Jadi ya ini adalah sebuah trik ya, trik dagang. Jadi ini itu bukan para mafia tapi ya trik dagang, saya luruskan. Jadi bebas, di pasar ini bebas. Nah ini loh kita sudah bisa melihat. Ya. Dan ini tuh yang dilakukan oleh para profesional. Ya, gitu. Nah jadi kalau kita sudah mengerti mengenai bid sama over kayak gini tuh, bagaimana cara kita itu biar bisa ngerti Pak Firman jam terbang amati maksudnya apa, ditonton aja. Kadang juga yang masuk di kelas kami di khususnya yang prioritas itu tak suruh untuk nonton, walaupun mereka untuk nggak beli tuh, Pak ini kok ada ini tuh maksudnya apa sih, ya sudah kalian itu cermati itu emiten, satu emiten kalian kuasai. Wah ini kalau misalkan saham Goto ini tuh disuruh untuk mereview terus ya hafal ya kayak gini. Nah kalau kita lihat ya mengenai dari saham Goto ini ya ini ya ini targetnya dari ada sekitar 23 sekuritas itu menyarankan untuk beli, dan 14 sekuritas itu menyarankan untuk hold, dan yang menyarankan untuk sell itu cuma satu aja. Potensinya mencapai 80% di saham Goto. Yang terbaru BRI dan Nareksa itu menyarankan untuk buy, nanti targetnya 90, UEB Keihan 70, dan Mirai Aset 80. Ya, terus Maybank itu 95, JP Morgan 75, Mandiri Sekuritas 125. Kalian pakai apa? Nah, sama nggak sama analisa saya ketika di harga 50? Sama nggak? Sama ya. Dan ini sudah mulai capai target. Ya, ada yang memanfaatkan momentum ini untuk keluar masuk di saham Goto. Ada yang mereka masuk tujuannya untuk investasi, jadi sangat dinamis. Nah makanya untuk kalian, bagi para netizen kami, nggak apa-apa kalian komentar di bawah, nggak apa-apa ya, bahkan komen saja kayak gitu, nggak apa-apa. Tapi setidaknya kalian mulai sadar diri, oh ini toh yang menjadi hal itu. Nggak usah malu-malu, nggak apa-apa. Masuk di kelas kami juga nggak apa-apa, karena saya sendiri ya pakar pendidik ya, notabene ya memang kayak gitu. Ya normal, orang yang menghujat itu orang yang nggak ngerti ya, wajar. Ya di sini ya Bapak Ibu ya. Nah ini dinaikkan, nanti akan dinaikkan lagi ya sampai ke 74. ISG kita bagaimana Pak Firman? Tolong lo dicek dulu. Nah ISG kita ini tuh satu sisi ya dia mulai naik ya, mulai naik ya di sini. Kita klik apa sih? Nah mulai naik ya, ada inflow. Nih ISG kita dinaikkan. Nah turun dikit, mulai naikkan lagi ya. Ini mengenai dari ISG kita, dia masih bullish, masih kuat ya. Nah ini masih kuat, RSI nya dia masih kuat ya. Terus mengenai dari saham Goto ini tuh bagaimana kabarnya Pak Firman? Sama, dia sudah mulai membal, naik ke atas ya kayak gini. Nah naikkan dikit seperti itu. Nah sekarang analisisnya Pak Firman di saham Goto ini. Nah saham Goto ini sudah naik 3 hari berturut-turut, perlu kalian waspadai ya. Jadi ya biasanya itu dinaikkan dulu sampai ke 67 dan juga di harga 68 ya, untuk target yang terdekatnya di 67 sampai di harga 68. Nantinya kalau misalkan marketnya responnya itu sangat baik, retailnya itu sangat banyak yang ikut, maka ini bandan ini juga ikut menaikkan lagi ya sampai ke 72. Setelah menaikkan sampai ke 72, nanti biasanya mereka itu membuang barang ya, seperti itu. Nah ini perlu hati-hati. Nah, ini untuk kalian yang tujuannya adalah untuk trading ya,
untuk swing seperti itu. Jadi perlu waspadai, kecuali kalau kalian itu adalah tujuannya adalah untuk invest. Jadi kalau untuk invest itu tunggu ya, kalian yang sudah beli di harga 50 ini tunggu aja invest. Nanti kalian bisa buang di harga 116 sampai di harga 147 dan juga di harga 227 ya ini. Nah, kalau jangka panjang lagi ya bisa sampai ke 442. Wow, untung banyak loh Pak Firman ya. Ya, untung banyak. Itulah kalau invest. Nah, jadi silakan sesuaikan passion kalian. Kalian mau trading, swing atau invest itu kalian harus sesuaikan. Karena semuanya itu baik semua kok. Ya. Yang nggak baik itu adalah apa? Mereka yang ragu-ragu. Mereka yang tadinya itu niatnya adalah untuk trading, tiba-tiba jadi investor dadakan ketika nyangkut. Ketika mereka niatnya untuk investasi, tiba-tiba naik dikit baru dijual kayak gitu. Ini memang yang berbahaya, itu yang berbahaya. Jadi kalian ya konsistensi aja. Nah, kami itu juga mendampingi mengenai hal itu semua. Ya, kayak gitu. Ya, itu untuk yang invest dan juga untuk swing ya. Untuk swing itu apa sih Pak Firman? Waduh, kalau saya jelaskan itu lama nanti. Ya. Di kelas kami silakan kalian bisa masuk di kelas ini, nanti kita masukkan ya untuk tutorialnya. Nah, untuk yang trading hari ini bagaimana? Kalian bisa bermain di harga 64, nanti jual di harga 65 dan juga di harga 66. Jadi time frame-nya di situ. Beli, masuk, keluar, beli, masuk, keluar. Jadi seperti itu ya mengenai dari saham GoTo ini. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu ya yang bisa kami sampaikan. Dan untuk kalian yang ingin masuk di kelas kami kayak gini ya caranya ya. Kalian nanti bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini, terus nanti kalian akan masuk beberapa kelas ya. Silahkan kalian bisa dipilih ya Bapak Ibu ya. Dan ini kami juga masih buka promo ya, kelas Akademi Trading Saham angkatan yang ke-13 ya di bulan November. Ini bagi orang yang butuh saja, yang nggak butuh nggak apa-apa, nggak usah masuk ya. Ini cuma 700, namun yang di slot itu cuma kita tampung 10 orang saja. Silakan ya, sebelum kita mulai ada 14 separuh perjalanan ya. Itu kami sediakan 10 slot ya. Untuk yang kemarin, promo yang kemarin itu kami sudah tutup ya. Cepat-cepat sekali ya, cuma 5 hari langsung habis, ludes. Ya, mohon maaf yang kemarin yang masuk ya. Selamat ya untuk kalian, namun untuk sekarang ya sudah naik ya. Jadi silahkan kalian bisa masuk, keburu nanti naik lagi ya. Kita hanya tampung yang promo yang kedua ini 10 orang saja. Kita akan adakan 8 kali pertemuan. Itu setiap hari Jumat dan juga hari Rabu ya. Ini yaitu pukul jam 19:30 waktu Indonesia Barat. Pak Firman, saya pekerja, nggak apa-apa. Kalian masih dapatkan rekamannya kok ya. Itu bisa berulang-ulang di YouTube ya kayak gitu. Ini ya di kelas ini. Tapi mohon maaf nggak ada rekomendasinya. Nah, terus level 1, 2, 3 dan juga 4 ini itu apa? Jadi ini cuma rekomendasi aja. Bedanya apa Pak? Semakin tinggi valuasinya maka keuntungan yang kalian dapatkan itu semakin tinggi. Titik. Nah, kita juga ada yang kelas investor pemula. Ya, yang VVIP. Jadi langsung langsung privat dengan saya. Itu kalian privat secara online dan dapat rekomendasi selama 3 bulan. Ya, itu. Terus Pak Hijuan kelas medium investor pemula ya. Itu, kalian dapatkan materi online rekomendasi 1 tahun dan juga live trabar selama 3 bulan. Live trabar jadi ya trading bareng langsung dengan saya. Itu yang menjadikan kalian itu punya intuisi. Terus kita juga ada yang kelas profesional ya. Kalian akan materi online live trabar unlimited. Unlimited itu sampai benar-benar kalian itu bisa cuan secara konsisten. Kalau belum bisa cuan konsisten belum kami lepas. Ya, itu. Dan kita juga ada yang offline ya, ini di wilayah Jawa ya Bapak Ibu ya. Ini ya di kelas privat ke tempat kalian segini dan materi offline jadi langsung ketemu saya, kita ke tempat kalian dan juga live trading bareng setiap pagi unlimited ya. Ini sampai benar-benar kalian bisa cuan konsisten. Dan ini yang dari luar Indonesia atau yang di Indonesia yang dananya itu gede ya, di atas 1 miliar ke atas ya, kita juga dampingi kalian ya.
Kalian akan mendapatkan materi secara offline ya, terus live trading bareng tiap hari unlimited, dan juga bagaimana cara hitung kembangin aset kita. Gampang kok, gampang banget di pasar modal itu gampang ya, kayak gitu. Nah, Bapak Ibu semuanya, yang perlu kalian ketahui bahwa kelas ini itu khusus untuk para pemula ya, yang usianya itu lebih dari 30 tahun. Daripada kalian tuh rugi 10 juta, ratusan juta, bahkan miliaran ya, atau 1 tahun 2 tahun nggak pernah untung, nggak pernah merasakan cuan, silahkan bisa masuk ya, seperti itu. Daripada kalian maunya otodidak dan lain sebagainya, silahkan. Yang ada nanti kalian bahkan boncos dan biaya latihan kalian itu mahal ya, karena ngasal ya, seperti itu. Terima kasih, selamat pagi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.